Oke, kita lanjut untuk perhitungan gaya akibat tekanan tanah. Kita yang menggunakan metode Kuhlmann. Kemarin sudah kita pelajari yang metode Kuhlmann dengan untuk menghitung gaya aktif. Nah, sekarang yang gaya pasif ya. Jadi nanti untuk gaya pasif kita gambarkan ini, misalnya dindingnya adalah ini, dinding penahannya ya, nanti ini dinding penahannya berbentuk sudut beta ya. Kemudian nanti misalnya kemiringan permukaan tanahnya adalah seperti ini ya. Jadi nanti kita bagi segmen-segmennya, misalnya ini W1, W2 ya, W3, W4, W5 ya, dari tanah yang berbentuk baji ini ya. Nah, kemudian kita perlu menggambarkan sudut V atau sudut geser tanahnya. Kalau untuk yang aktif arahnya ke atas ya, yang kemarin sudut θ-nya atau sudut V-nya ya. Jadi sudutnya, kalau yang untuk gaya pasif ya berarti ke bawah ya. Jadi kalau untuk menggambarkan sudut V-nya, sudut geser tanahnya ya, itu adalah ke bawah sebesar I. Kemudian selain itu kita gambarkan ya untuk sudut ya C-nya ya, sudut C kita gambarkan ke bawah. Nah, kemudian nanti kita gambarkan ya jadi nanti di skala gaya ya, nanti dibuat skala gaya berapa gaya ya, misalnya 1 cm sama dengan 10 kN ya, dan sebagainya nanti disesuaikan. Nah, kita dari W1 tadi, W1 adalah nanti luas dari ini dikalikan gamma tanahnya ya, berat isi tanahnya, berat volume tanahnya dikalikan luas masing-masing segmen ini sehingga dapat W1 ya. Jadi nanti W1 adalah sama dengan gamma kali luas ya, luas segitiga ya, atau sama dengan gamma tanah kali luas segitiga, misalnya sini ABC ya, kali luas segitiga ABC ya. Nanti luasnya berapa, kita dapatkan W1 kalikan 1 meter tegak lurus bidang gambar ya. Jadi arah memanjang daripada dinding penahannya. Kita dapatkan nilainya W1 berapa, nanti kita gambarkan W1, W2, W3 dengan skala tadi ya, skala gaya ya, misalnya 1 cm sama dengan 10 kN ya, hanya seperti itu. Berarti nanti sudah kita gambarkan, kita tarik garis dari W1 ini sejajar dengan ini ya, jadi garis sejajar ini dengan sudut dari V dan tambah C tadi ya, ini jadi garisnya ini sejajar ini ya. Nah, ini sejajar ya. Nah, setelah itu kita potongkan ya. Kalau ini yang pertama W1 dengan sebelah atau sisi daripada W1-nya adalah ini, tapi nggak bertemu, ini mungkin jauh ya. Kalau mungkin bertemu ya, jadi mungkin nanti sana misalnya ini, nah ini kan jauh. Nah, nanti titik inilah nanti ya, kita buat titik-titiknya ya. Dari titik-titik tadi ya, kita dapatkan untuk W1 memotong ini, W2 memotong ini, W3 memotong ini, W4 ya memotong ini ya. Ya, ini kita dapatkan W5 memotong ini ya.
Nah ini kita buat nanti, kita hubungkan ya, jadi gambarnya seperti ini nanti. Ya. Nah ini baru kita tarik garis sejajar dengan sudut theta tadi atau sudut phi tadi ya. Jadi ini nanti sejajar lagi, kita ambil sini ya, kita buat garis singgungnya yang sejajar dengan ini, kita pakai warna lain ya. Jadi nanti dibuat garis singgung ya, misalnya seperti ini. Nah misalnya menyinggungnya di sini titiknya ya. Nah ini kita tarik nanti ini ya, ini sebagai nanti gaya pasifnya PP ya. Ini kita ukur nanti berapa ya, nanti besarnya, panjangnya ya, nanti PP tinggal dikalikan dengan apa namanya skalanya tadi ya. Jadi nanti didapatkan PP ini tinggal dikalikan skala, misalnya ini apa, misalnya DF ya. Ini nanti gaya pasif adalah DF ya, sama dengan berapa nilai diukur ya, dikalikan dengan skala gaya ya. Ya. Jadi nanti panjang DF ya, PP ya, PP panjang DF dikalikan dengan skala gaya ya. Jadi nanti kita yang menggunakan metode Ullmann ya, atau metode grafis ya namanya, metode dari gambar untuk mendapatkan gaya aktif dan gaya pasifnya ya. Jadi ini yang untuk yang gaya pasif, yang gaya aktif kemarin sudah kita berikan ya. Jadi nanti untuk mendapatkan berapa nilai gaya aktif dan pasifnya bisa kita menggunakan metode yang diberikan oleh Ullmann ya, itu yang menggunakan metode grafis ya. Di sini ada contohnya, jadi mungkin tidak saya berikan di sini, tapi nanti bisa dipelajari sendiri, bisa dilihat ya, untuk mendapatkan besar tekanan apa, gaya aktif ya dan gaya pasifnya. Ini ada ya. Jadi sini, karena kalau saya berikan di sini juga nanti takutnya kita nggak sempat untuk membahas materi yang berikutnya ya, karena waktunya juga apa, kita dibatasin ya, supaya kita bisa menyelesaikan ya untuk masalah dinding penahan tanah ini ya. Jadi ini yang perhitungan menggunakan Ullmann ya, untuk cara grafis untuk mendapatkan gaya pasif ya. Oke, mungkin saya hapus. Jadi nanti materinya bisa difotokopi, nanti bisa dipelajari ya, dilihat dari apa yang saya berikan di sini. Jadi nanti bisa dilihat di fotokopian ya, karena yang saya berikan itu adalah sesuai dengan yang ada, yang materi yang nantinya bisa difotokopi ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi analisa konstruksi penahan tanah ya. Jadi untuk analisa konstruksi penahan tanah. Jadi kita perlu berarti analisa ya. Ya, analisa konstruksi penahan tanah pada umumnya untuk menentukan dimensi dan menahan tanah agar stabil terhadap gaya-gaya yang bekerja ya. Analisis ini meliputi dua hal, yaitu analisis terhadap stabilitas gaya internal. Jadi nanti kita perlu ya
meninjau atau ya nanti memperhatikan ya keamanan dari ya yang di sini atau stabilitas terhadap gaya internal dan eksternal ya atau eksternal dan internal gaya-gaya yang berbeda. Selain itu stabilitas secara keseluruhan yang merupakan stabilitas daripada konstruksinya ya terhadap longsor ya. Ini juga mungkin ditinjau ya akan hubungan dengan ya dengan nanti yang hubungannya juga dengan pondasi ya. Kemudian nanti di sini ini ada kemungkinan ya. Jadi nanti kemungkinannya bisa ada yang namanya guling ya. Jadi nanti ada akibat gaya guling ya, akibat geser ya, kemudian akibat daripada keruntuhan terhadap daya dukung ya. Nah, ini mungkin nanti stabilitas yang akan kita tinjau ya. Kemudian nanti untuk tinjauan terhadap gaya internal ya. Jadi internal nanti apa namanya? Jadi nanti daripada konstruksi itu sendiri terhadap bahannya biasanya dari pasangan ya batu ya, maka nanti kita tinjau ya bukan dari konstruksi sendiri ya, itu akibat dari tekanan yang terjadi itu terhadap daripada bahannya itu sendiri nanti, atau yang disebut dengan nanti dengan tinjauan terhadap gaya-gaya internal ya, itu perlu nanti kita tinjau ya. Juga nanti langsung aja kita mulai aja dari gaya eksternal dulu ya, yaitu penilaian dari stabilitas terhadap gaya ya, terhadap gaya eksternal ya. Gaya eksternal ini pertama adalah ya, yang pertama terhadap stabilitas terhadap bahaya guling. Bahaya atau ya bahaya. Guling ya. Jadi mungkin bisa kita gambarkan nanti ya, misalnya konstruksinya seperti ini. Nah, terhadap gaya guling ini misalnya di sini nanti adalah ada berat daripada pasangan atau dinding penahannya sendiri ya, P. Kemudian nanti di sini ada gaya ya EA atau PA ya, misalnya EA atau tekanan. Jadi dari tekanan tanah ya, tanah aktif nanti akan mendorong dinding ini yang dipertahankan oleh berat daripada dinding penahan sendiri ya. Jadi nanti bisa kita tinjau ya, momennya di sini misalnya momen A ya, atau mungkin kita misalnya seperti ini.
Jadi nanti di sini ada juga ya titik berat daripada V ini ya, misalnya jaraknya adalah A ya, maka nanti bisa kita cari ya nanti momen atau keseimbangan momen. Jadi nanti ada momen aktif, ada momen pasif ya. Jadi nanti bisa dihitung momen aktif adalah sama dengan EA kali misalnya ini HA ya, HA. Nanti HA ya. Nanti kemudian untuk MP-nya bisa kita hitung momen ya. Jadi nanti keseimbangan gaya yang aktif, yang ya, jadi aktif, yang pasif ya, atau yang menahan. Ini adalah V kali A ya, ini ya keseimbangan gaya. Sehingga nanti apa namanya untuk SF-nya terhadap guling ya adalah sama dengan nanti MP dibagi MA ya. Jadi nanti SF-nya, angka keamanan terhadap guling ya, sama dengan MP dibagi MA ya. Nah ini syaratnya ya. Jadi nanti SF adalah nanti angka keamanan terhadap bahaya guling ya, guling. Nanti disyaratkan di sini harus lebih besar dari 1,5 ya. Jadi besar atau sama dengan ya, boleh ya, daripada 1,5 ya. Itu terhadap guling ya. Kemudian berikutnya nanti terhadap gaya geser ya. Jadi untuk guling ini ya, ini apabila apa namanya, jadi nanti bisa itu kalau tidak kalau mau memperhitungkan apa namanya, ini tekanan tanah aktif, kalau yang pasifnya diperhitungkan ya, ini yang ini tanpa memperhitungkan tekanan tanah pasif ya. Jadi kalau tidak diperhitungkan kas pasifnya adalah seperti ini. Tapi kalau memperhitungkan tanah pasif ya, ini saya hapus saja. Jadi nanti kalau memperhitungkan, bila memperhitungkan tekanan tanah pasif ya, berarti nanti di sini bisa kita gambarkan ya untuk pasif sendiri ya. Jadi nanti di sini berarti V
Berarti ini kita anggap aja nanti HP. Ya, kemudian ini adalah EP, ya. EP. Berarti nanti untuk apa namanya? Tekanan kita cari ya. Nanti ditambahkan nanti ya, berarti nanti MP sama dengan ya V kali A ditambah dengan EP kalikan dengan HP ya. Nah, ini cuma bedanya di sini. Jadi berarti nanti MP-nya bertambah ya. Cuma tidak cuma itu aja ya. Tapi masih ada akibat daripada tekanan tanah pasifnya. Jadi nanti kalau rumus FF-nya sama ya. Jadi nanti MP-nya yang bertambah ya, berarti tambah kuat ya. Karena kita memperhitungkan tekanan tanah pasifnya. Nah, itu kemudian apabila di sini apa juga nanti berpengaruh ya terhadap MP ya. Hapus ya. Kemudian apabila bila ada air tanahnya maka perlu ya, bila ada air tanah ya perlu diperhitungkan tekanan hidrostatisnya ya, hidrostatisnya. Seperti ini misalnya di sini ya ada muka air tanah, kemudian sini ada muka air, saya sungai ya. Maka nanti di sini bisa kita hitung ya. Jadi yang di sini, jadi nanti berarti ada ya gambar nanti tekanan hidrostatisnya. Misalnya seperti ini. Misalnya bentuknya seperti ini ya. Nah, ini bisa kita hitung. Ini besarnya ini nanti adalah gamma W kali ketinggiannya ya. Jadi nanti di sini misalnya ada ya misalnya ada H1, ini misalnya H2. Jadi nanti ini besarnya adalah gamma W kali H2, sini adalah gamma W kali H1. Nah, dari sini akan kita dapatkan nanti ya titik beratnya ya, misalnya di sini ya. Jadi nanti misalnya titik beratnya di sini, ini apa namanya, nanti HW ya, besarnya kita anggap HW ya. Nanti kemudian dikalikan dengan AW, titik berat daripada ini ya, bentuk trapesium ini kita ambil ya. Nanti kita bisa hitung ya, besarnya daripada HW ini adalah gamma W kali H2 tadi ya. Kemudian bisa kita cari luasnya ya, luas kali 1 meter tegak lurus bidang gambar, kita dapatkan HW nya
ya, HW-nya dikalikan AW, kita dapatkan nanti MW-nya ya, atau momen daripada hidrostatis tadi ya. Nah, ini nanti di sini adalah menambah ya, menambah jadi nanti apa namanya, nanti jadi berarti nanti MA-nya sama dengan nanti tadi yang apa namanya, momen aktif tadi ya, aktif sama dengan nanti berarti tadi selain EA kali H tadi ya, kemudian nanti ditambah ya HW kali AW, berarti nanti apa namanya berpengaruh terhadap tekanan yang apa terhadap gaya cooling tadi. Jadi nanti SF-nya adalah sama dengan tadi tetap MP dibagi MA, berarti nanti sama dengan nanti VA P kali A dikali EP kalikan HP ya, dibagi dengan nanti EA kali H ya, ditambah HW kali AW ya. Nah, ini ya, jadi nanti mempengaruhi terhadap keamanan terhadap cooling apabila memperhitungkan terhadap tekanan hidrostatis ya. Jadi ini adalah terhadap cooling ya. Kita lanjut untuk terhadap gaya geser ya, bahaya geser. Jadi dua, stabilitas terhadap gaya geser. Gaya geser. Ini kita hapus saja. Oke, tadi ya. EA tadi ya. Kemudian ini tadi H ya. Kalau yang di sini tadi adalah V ya. Ini misalnya lebar daripada dasar pondasinya adalah B ya. Jadi EA tadi bisa kita hitung ya. Kemudian nanti ada ya, ada nanti kita cari ya. Jadi M-nya tadi ya ada MA, ada MP tadi ya. Nah, nanti kita cari M-nya. M adalah nanti sama dengan nanti apa namanya, seimbang ya, berarti nanti M ya dengan sama dengan 0 ya. Tentu keramanan geser tadi ya sudah apa namanya, momen aktif momen pasif tadi bisa kita hitung ya. Kemudian nanti kita cari nilai F ya, nilai F itu
Jadi nanti untuk tanah yang non kohesif ya, jadi mungkin tanah non kohesif, nanti kita cari ya. Jadi nanti untuk tanah non kohesif atau C-nya 0 ya, tidak ada kohesinya, tidak ada gaya geseknya, maka nanti kita cari ya gaya ya, besarnya gaya perlawanan. Jadi nanti ada gaya F, maka nanti gaya F atau gaya perlawanan ya terhadap geser nanti sama dengan F dikali N. N ini adalah sama dengan nanti di sini sama dengan V ya. Jadi nanti N sama dengan V ya. Nah, sedangkan F nanti F itu adalah sama dengan nanti ya nilainya adalah 0,67 ya sampai 0,75 dikalikan dengan tangan V atau tangan sudut geser tanah ya. Jadi nanti kita dapatkan nilai F-nya, kita dapatkan nilai F-nya ya, F besar kan, atau F ini, F kecil ini adalah apa? Untuk mendapatkan F gaya F sama dengan nilai F tadi, F kecil dikalikan N adalah sama dengan gaya normal atau gaya vertikalnya di sini yang dianggap sebagai gaya normalnya ya, sehingga nanti akan kita dapatkan ya nanti untuk apa namanya terhadap gaya SF terhadap gaya gesernya nanti, jadi nanti SF-nya adalah sama dengan nanti gaya geser sendiri ya, berarti nanti F ini dibagi dengan EA ya. Jadi di sini ada nanti M-nya adalah EA kali H ya. Yang sini adalah tadi ya, kalau yang ini berarti nanti V dikalikan A ya. Jadi misalnya ini A. Nah, berarti nanti akan kita dapatkan gaya apa? EA-nya sendiri bisa kita hitung ya berapa, maka nanti kita dapatkan nilai daripada angka keamanan terhadap geser ya. Jadi nanti SF adalah angka keamanan terhadap gaya geser ya. Keamanan terhadap geser ya. Nah, ini syaratnya ya. Ini harus lebih besar ya. Lebih besar dari 1,5 sampai 2 ya. Jadi bisa digunakan 1,5, bisa digunakan 2 ya. Jadi nanti untuk momennya berarti nanti selain apa namanya nanti yang melawan daripada kalau memperhitungkan EP-nya ya, berarti nanti tinggal ini yang tanpa memperhitungkan ya, tanpa memperhitungkan tekanan tanah pasif ya, tanah pasif. Nah, kalau memperhitungkan tekanan tanah pasif tinggal nanti ya F-nya ini berarti ditambahkan ya.
Jadi kalau bila memperhitungkan tekanan tanah pasif maka ya nanti nilai F itu sama dengan tadi ya, nanti F kali N ditambah dengan EP ya, atau di sini tadi adalah V kali N ya, V kali N ditambah dengan EP. Nah, jadi rumusnya tetap ya, jadi F per EA, cuma F-nya berubah kalau memperhitungkan terhadap gaya daripada tekanan tanah pasif ya. Kemudian untuk tanah ya non kohesif atau tanah kohesif ya, tadi non kohesif, sekarang apabila tanah kohesif. Ya, apabila tadi yang untuk tekanan untuk tanah ya. Jadi apabila dasar pondasi merupakan tanah kohesif, kalau tadi non kohesif ya, berarti nilai C-nya tidak sama dengan 0 ya. Nah, maka untuk selanjutnya nanti kita perlu menambahkan ya, tadi untuk nilai daripada F tadi ya, F atau tekanan gaya yang menahan ya, tadi F adalah sama dengan F kali N ya, atau ditambah dengan EP tadi ya. Nanti untuk untuk tanah kohesif kita menambahkan, jadi selain ini kita tambahkan, nanti berarti pengaruh daripada kohesinya. Kalau tadi non kohesif, kohesinya tidak berpengaruh, jadi nanti ya nanti kita dapatkan gaya perlawanan yang terjadi akibat daripada kohesi tanah ya, yang terjadi ya di dasar pondasi ya, ini adalah sama dengan nanti ya kohesi tanah besarnya nanti adalah ya nilai di sini biasanya bisa diambil ya 0, ya besar tekanan ya, sama dengan 0,67 sampai 0,75 dikalikan C ya. Jadi nanti atau biasanya juga diambil 2/3 C ya, atau 2/3 kohesi ya, sehingga nanti SF-nya ya
sehingga SF-nya sama dengan nanti ya, yang tadi ada apa namanya, V kali F tadi ya, atau ya kemudian nanti ditambah ini ya 2/3 C kali B ya, nanti kali B karena ini dikalikan lebar daripada pondasinya ya, karena ini 3C ya kali B ya, lebar pondasinya ya. Kemudian kalau memperhitungkan tadi tekanan tanah pasifnya ya, berarti nanti tambah EP ya plus EP ya, kemudian berarti nanti dibagi dengan EA. Nah, ini persyaratannya di sini harus apa namanya, sama dengan itu tadi, lebih besar ya dari 1,5 ya. Itu untuk SF. Jadi nanti di sini SF adalah sama dengan angka keamanan terhadap geser ya. Ya, jadi yang tadi yang ini tanpa merhitungkan ya, karena kohesinya 0 ya. Kalau yang sekarang ini apabila ada kohesinya, jadi nanti bisa kita hitung ya nilai daripada angka keamanan terhadap gesernya ya. Kemudian selanjutnya adalah angka keamanan terhadap daya dukung. Stabilitas terhadap kuat dukung tanah ya. Terhadap kuat dukung tanah. Kuat dukung tanah. Nah, nanti untuk ini nanti kita perlu ya, nanti jadi misalnya kita gambarkan dulu. Halo. Ya, Pak Suraji. Ya. Selamat pagi. Gimana Pak Step? Ya, saya minta maaf saya hari ini nggak bisa ya Pak. Oh, nggak apa-apa. Iya. Jam 10 itu saya ngajar mereka. Iya. Ini ya nggak apa-apa. Besok aja sampai gitu Pak. Ya. Besok hari apa? Jumat ya? Jumat. Senin. Ya, Senin aja lah. Besok ada seminar tuh kayaknya. Ya, oke. Yuk, sama-sama. Saya terima kasih. Ya, Pak Step ya.
Oke, mungkin saya bacakan dulu ya. Untuk nilai kuat dukung izin ya tanah berbeda-beda tergantung jenis tanah dasar pondasi seperti tanah lempung, pasir atau campuran lempung pasir, tanah keras ya. Kemudian dalam analisis kuat dukung tanah yang terjadi dapat dibedakan untuk jenis tanah lempung ya pasir atau campuran lempung pasir atau tanah keras ya. Jenis tanah lempung ya atau pasir campuran pasir lempung ya, pada jenis ini resultante gaya-gaya bekerja pada dinding penahan tanah ya, harus terletak di daerah ya cairn ya. Hal ini dimaksudkan untuk agar beban yang bekerja diharapkan merata pada seluruh luasan pondasi ya. Bila terjadi penurunan ataupun akibat beban sementara ya, akan dapat berakibat ya letak resultante gaya-gaya yang bekerja berubah yang dapat menimbulkan eksentrisitas ya, jarak ya antara titik berat alas pondasi ya kemudian terhadap resultante gaya yang bekerja dapat berubah-ubah ya. Nah, di sini nanti ada misalnya seperti ini, nanti ada ya misalnya gaya yang bekerja di sini, kemudian nanti titik berat dari pondasi itu seberapa ya. Jadi nanti misalnya di sini misalnya gayanya jadi nanti di sini jadi kemungkinan nanti bisa tengah-tengahnya di sini ya, di sini nanti adalah misalnya titik pusatnya O, kemudian ini nanti jaraknya adalah E, eksentrisitas tadi ya, eksentrisitas ya. Jadi nanti di situ E disyaratkan ya untuk ya, jadi nanti nilai E disyaratkan lebih kecil atau ya sama dengan 1/6 B ya. Ini syaratnya ya. Kemudian nanti bisa dicari ya gaya resultantanya ya. Ya, berarti nanti daerah ini berada di daerah apa namanya? Cairn, inti cairn berarti kan ya, kalau di sini berarti inti cairnnya nanti setengah E ke sini dan ke sini ya. Jadi nanti sebelah kiri atau sebelah kanan itu sama aja ya. Yang penting dia memenuhi ya untuk daripada 1/6 kurang daripada 1/6 B ya. Nah, kemudian kuat dukung nanti yang terjadi ya. Jadi nanti untuk kuat dukung ya. Jadi nanti kuat dukung yang terjadi ya, nanti bisa di ya itu yang untuk kan ada nanti minimum dan maksimum ya, karena rumusnya sendiri nanti adalah sama dengan ya sigma nanti sigma ini ada yang maksimum minimum ya, atau yang terjadi nanti sama dengan V kali dengan 1 plus 6E dibagi dengan B dibagi dengan B kali 1. Nah, ini untuk mendapatkan daya apa namanya akibat dari berat ini, nanti berat dari konstruksi penahan ini nanti mengakibatkan ini tegangan ekstrim, namanya ekstrim, atau nanti ini bisa plus minus ya. Jadi nanti yang ini ada yang kita ambil yang minimum, ada yang negatif ya. Jadi nanti sama dengan V per B kali 1
kali 1 min 6E per B, ya. Kemudian ada yang maksimum, ya, sigma maksimum. Sama rumusnya cuma di sini ditambahkan 1 plus 6E dibagi dengan B. Nah, ini syarat minimum harus lebih besar dari 0, ya, lebih besar atau sama dengan 0, ya. Sedangkan yang ini mungkin nanti bisa analisis, lalu diambil, ya, panjang dinding, ya, diambil 1 meter. Jadi nanti B kali 1 ini maksudnya adalah panjangnya kita ambil 1 meter arah panjang dindingnya, ya. Nah, di sini nanti harus terhadap daya dukung tanahnya. Jadi nanti ini kita bandingkan, ya. Jadi nanti sigma max ini harus lebih kecil, ya, dari tegangan izin tanah, ya. Kenapa? Karena kalau melampaui berarti kemungkinan nanti akan mengalami penurunan, ya. Nah, kemudian apabila nilai E tadi, ya, apabila E lebih besar 1/6 B, ya, maka nanti kita bisa menggunakan rumus nanti sigma max-nya. Maka nanti bisa kita gunakan sigma maksimum sama dengan, ya, 2V dibagi 3 kali B per 2 min E, ya. Nah, ini jadi ini sama, nanti harus lebih kecil dari tegangan izin tanah, tegangan izin, ya. Ya, ini untuk mendapatkan, ya, stabilitas terhadap akibat dari gaya-gaya eksternal, ya. Kemudian untuk akibat gaya internal mungkin bisa kita lanjutkan sedikit, ya. Nanti untuk yang internal, oke, saya hapus saja. Jadi tadi adalah untuk stabilitas konstruksi terhadap gaya, ya, stabilitas konstruksi terhadap gaya internal, ya, internal. Jadi misalnya ini dindingnya, ya, seperti ini. Nah, nanti tinjauan kita, jadi misalnya kita ingin mengetahui potongan ini, ya. Nah, kemudian nanti di daerah sini, ya, misalnya ini 1, ya. Kemudian sini misalnya 2, kemudian sini 3, ya. Saya pada daerah sini 3. Kemudian nanti bisa pada kerennya ini juga bukan keren, pada kakinya ini, ya. Nanti bisa kita, ya,
3 aksen misalnya ya. Nah, sini juga sama. Nah, ini perlu kita tinjau nanti jangan sampai akibat gaya ini ya mengalami keruntuhan ya. Ya. Konstruksinya ya. Ini juga misalnya mengalami patah misalnya ya pada kakinya ini. Nah, di sini nanti tinjauannya ya, misalnya untuk tinjauan terhadap pengaruh desak ya. Jadi nanti pertama jadi nanti kita ambil satu-satu, berarti nanti kita ambil di sini seperti ini ya. Jadi nanti ini yang satu-satu, berarti nanti sini EA1 ya. Berarti ini berarti H1 ya, nanti EA2, H2 dan sebagainya ya. Nah, itu nanti potongan satu-satu ya. Nah, kita coba potongan satu-satu dulu ya. Jadi nanti kita ya tinjauan terhadap ya nanti tinjauan terhadap pengaruh desak terhadap pengaruh desak ya, desak. Nanti kita ambil V-nya V1 ya, berarti nanti kita cari nanti V1 ya, yang potongan satu-satu ini nanti kita cari sigma V-nya adalah V sigma V1. Kemudian nanti ya, nanti V-nya sama dengan V1, kemudian EA-nya sama dengan EA1 ya. Nanti bisa dihitung ya. Kemudian nanti M-nya ya. Jadi nanti pada momen satu-satu itu nanti adalah sama dengan nanti M. Jadi nanti bisa dicari nanti M11 gitu ya. M11 sama dengan nanti sigma VA kali A. Jadi nanti ini jaraknya adalah A. Jadi nanti tinjauannya di sini. Ya. Ini juga tinjauan situ. Jadi nanti V1 kali A ya, A1 ya. Nanti ditambah atau karena negatif ya nanti langsung dikurangkan ya. Nanti berarti nanti apa namanya? Kita dapatkan nanti ya, karena ini berlawanan arah ya. Jadi M11 nanti ya ditambah EA1 kali H1. Jadi nanti ada H1. Ya. Nanti kita dapatkan ya pada potongan satu-satu ya. Itu nanti apa namanya? Momennya tadi ya, kemudian nanti apa namanya luasan tampang satu-satu ya, juga nanti apa namanya pengaruh desaknya ya. Jadi nanti sigma 1 adalah nanti ya jadi nanti untuk sigma 11 nanti bisa dicari ya. Sigma 11 adalah sama dengan nanti sigma ya P11 tadi ya, P1 atau P1 ya, P1 aja ya, dibagi B1, jadi nanti ada B1 dikalikan B ya, kalikan arah ke sana 1 meter, nanti didapatkan ya 1 plus E ya, 6E dibagi dengan B ya, B1 ya. Nah, ini harus lebih kecil dari sigma izin desak, harus lebih kecil dari sigma izin desak 1
desak dari pasangan batu ya. Nanti ada sigma izin dari pasangan batu yang digunakan ya. Kemudian nanti untuk mendapatkan ya eksentrisitasnya ya, jadi nanti apa namanya terhadap ya nanti eksentrisitas gaya tanpa satu terdapat pusat ya luasan ya, nanti E adalah sama dengan nanti sigma momen tadi dari sigma V ya, jadi nanti E nya sendiri sama dengan nanti sigma momen tadi, jadi nanti momen ini momen tadi ini ya sigma momen dibagi momen 1 ya, 1 atau 1 dibagi dengan sigma V ya, V1 ya. Sigma V1. Nah, kita dapatkan E-nya nanti untuk mendapatkan rumus itu. Kemudian tinjauan terhadap pengaruh geser ya. Nanti gesernya, jadi ini yang tadi adalah pengaruh dari desak, sudah kita dapatkan ini. Kemudian pengaruh terhadap geser. Nah, terhadap pengaruh terhadap geser ya, berarti nanti potongan 1 tadi kita cari nanti D-nya ya, jadi nanti D atau gaya horizontalnya ya, nanti besar di sini besar gaya gesernya atau gaya horizontalnya ya pada tampang satu, maka nilai D-nya adalah sama dengan nanti D1 juga, berarti nanti sama dengan sigma E1 jadi ya EA1. Nah, berarti sama itu ya. Kemudian untuk nilai tinjauan terhadap desanya sendiri nanti adalah tegangan gesernya itu adalah 2/3 kali D ya, D1 tadi dibagi dengan B1 ya dikalikan dengan 1, karena 1 ambil 1 meter jarak memanjang dinding. Ini harus lebih kecil dari tegangan geser izin bahannya ya, bahan pasangan atau pasangan batu misalnya ya, bahan pasangan batu. Nah ini kemudian berikutnya tinjauan terhadap ya tumitnya atau kakinya ini ya. Jadi tadi sudah ya, jadi nanti untuk yang 2, 3 kalau tinjauannya terhadap desak sama rumusnya ya, cuma beda nanti nilai-nilai daripada ini tinggal kita gambarkan. Kemudian terhadap geser sama ya seperti ini. Kemudian sekarang terhadap patahan kaki ya atau apa ya, patahan kaki depan atau kaki belakang. Jadi ini atau tumitnya ini ya. Oke, kita tinjau itu. Ya, tinjauan yang ketiga ya, tinjauan terhadap patahnya ya, tinjauan terhadap patah kaki, patahnya kaki depan dan belakang dan kaki belakang.
Jadi ya, kemudian berarti di sini ya tadi tinjauannya adalah pada gambar 33 aksen tadi ya, yang jadi nanti double aksen untuk yang depan, untuk yang Nah di sini nanti yang kita perhitungkan adalah selain bahan daripada pasangan batunya sendiri, nanti di situ ada momen yang terjadi, yaitu momen guling pada posisi tampang 331 tadi, besarnya ya memberikan angka aman minimum ya. Bila beban Q memperhitungkan akan memberikan momen yang lebih kecil sehingga memberikan gaya aman terhadap tampang 33 tadi. Nah, nanti di sini ada tegangan ya, besarnya adalah nanti pada tampang ya, tinjauan kaki tadi ya, kaki 33 aksen misalnya ya, atau 33 double aksen sama yang di depan. Nah itu nanti tegangan yang terjadi atau kuat desaknya ya, kuat desak ya yang terjadi itu adalah itu adalah ya sigma sama dengan plus minus M per W. W adalah nanti ya momen ya inersia, momen kelembaman daripada tampang yang ditinjau ya, momen ya yang terjadi ya pada tampang 33 tadi ya. W adalah tahanan momen ya, besar nanti. Nah ini syaratnya harus lebih besar dari, nanti harus lebih kecil ya, sama dengan kuat desak ya jin bahan ya, bahan atau pasangan batu ya. Nah itu untuk yang tampang itu ya. Kemudian nanti ya geser yang terjadi ya, jadi nanti gesernya adalah sama dengan ya 2/3 kali D per A ya. D adalah gaya lintang pada tampang 33, nanti A adalah luas tampang 33, jadi nanti geser yang terjadi, untuk geser ini adalah desak tadi, sama dengan nanti geser terjadi yang terjadi ya, tegangan desaknya adalah ya 3/2 kali D per A. A adalah luas tampang, D adalah gaya ya, gaya lintangnya yang di situ ya. Ini juga harus lebih kecil nanti, sama dengan tegangan geser izin. Geser izin untuk bahan ya. Ya. Kemudian ya itu adalah syaratnya itu tadi, geser dan desak itu aja ya. Jadi untuk mengetahui terhadap angka keamanan daripada kaki ya, tadi adalah itu. Nah di sini nanti untuk untuk konstruksi pasangan batu ya. Jadi untuk pasangan batu ini sudah ada ya nanti ya. Jadi untuk konstruksi pasangan batu, konstruksi pasangan batu ya, maka nanti di sini ditentukan bahwa sigma izin nanti
desak ya. Sama dengan 1500 kPa ya. Kemudian sigma izin tarik ya. Sigma izin tarik adalah 300 kPa. Kemudian sigma izin geser adalah 150 kPa ya. Jadi ini sudah nanti untuk pasangan batu bata ya, mempunyai ya tegangan izin untuk desaknya 1500 kPa, kemudian untuk sigma izin tariknya 300 kPa dan sigma izin untuk gesernya ya. Itu apabila menggunakan bahan dari pasangan batu ya. Oke, mungkin saya kira untuk sementara cukup dulu ya. Oke, nanti minggu depan kita berikan contoh soal ya, sekalian mungkin nanti untuk soal tugasnya juga. Oke, saya kira demikian. Terima kasih untuk perkuliahan pada hari ini. Terima kasih.